Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal hairin, tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Amma ba'd. Dumateng para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah semonggo kita panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Nika mengke mboten dawa-dawa mawon, semakin malam semakin adem niki. Kula nirati watuk pilek kebetulan. Para rawuh sedaya ingkang hormati, enten surat wonten Quran niku unik. Ayatnya wau sampun dipun waos kalih panjenenganipun Kang Riyadi, nggih menika surat Isra. Duh, kok unik napa? Mergane surat niki niku kagungan rong jeneng. Dados yang pertama itu namanya Bani Israil. Lah, napa kok dijenengke surat niki Bani Israil? Nah, niku pertama nggih. Niku merujuk ayat nomor sekawan mengke dugi ayat 8. Pripun ayatipun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israila. Enten tembung Bani Israil. Maknane napa? Wa qadaina ila Bani Israila, dan kami tetapkan kepada Bani Israil fil kitabi, di dalam kitab. Kitab niki sing dimaksud kitab Taurat. Artinya dulu Allah menuliskan di dalam kitab Taurat itu bahwa Bani Israil niku latuf sidunna. Betul-betul kamu wahai Bani Israil itu melakukan kerusakan wonten donya. Ping pinten kerusakane? Latuf sidunna fil ardi marrataini, 2 kali, ping pindho. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Duh, kerusakan yang pertama ingkang sepindah niku napa? Bani Israil zaman riyen niku kerusakan yang dilakukan niku di samping mereka itu tidak mau beriman kepada Allah, nggih mateni nabi-nabi sing diutus kalih Allah. Contone setunggal mawon contone. Nabi Yahya alaihissalam niku tesih duluran kalih Nabi Isa. Nabi Yahya itu dibunuh oleh Bani Israil. Pripun cara mateni ne? Mateni niku sirahe dikencelas, diketok. Bar niku didelehne talam. Lho niku Bani Israil ngoten. Kejamnya seperti itu. Maka dikatakan kerusakan yang pertama. Maka kemudian Bani Israil angsal hukuman saking Allah Subhanahu. Pripun hukume? Nah niki diterangkan. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka tak kala datang hukuman yang pertama. Bani Israil membuat kerusakan di muka bumi, termasuk membunuh nabi-nabi, termasuk Nabi Yahya niku ceritanya panjang, tapi akhirnya Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, kemudian diwehke talam sebagai hadiah. Lho, hadiah sirai nabi niku oleh sinten? Bani Israil. Nah, ketika datang hukuman yang pertama, dihukum kalih Gusti Allah. Pripun cara ngukume? Nah, niki terangke.
ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin. Diutus kepada Bani Israel itu golongan orang-orang yang sangat kuat. Sehingga orang-orang ini apa? Fajasu khilalad diyar, Al-Qur'an. Mereka merajalela, artinya merusak semuanya yang ada di kampung-kampung, di kota-kota Yerusalem ketika itu. Wa kana wa'dan maf'ula. Dan janji Allah itu pasti ditepati. Nah, kapan itu terjadi? Nah, kalau kita lihat ini ayat Al-Qur'annya, kalau dilihat dari sejarah, itu sing menghancurkan Bani Israel niku namanya Nebukadnezar. Raja niku. Raja saking pundi? Saking nggih menika Babel, Babilonia. Babilonia niku nak sakniki daerah Iran. Kalih Irak. Jadi yang menghancurkan Bani Israel niku wong-wong daerah Irak kalih Irak. Mulakno wingi diserang kalih Iran yo kalah. Wedi. Karena lihat sejarah niki wau ora wani Bani Israil. Dugi sakniki. Dan Iran itu berani. Kenapa? Karena ndelok sejarah, mereka pernah mengalahkan Bani Israil. Jadi tahu kelemahannya. Maka kalau kemarin perang-perangan Israel kalih napa Iran niku, Iran kewalahan, Israel kewalahan melawan Iran. Karena riyen nate kemudian orang-orang Bani Israil itu dibawa ke Iran, didadekke budak wonten mriku. Dados jinjo nek kalih Iran. Dugi sakniki niku. Niku Bani Israil. Ini hukuman yang pertama. Setelah itu, setelah dihukum oleh Allah, dikembalikan lagi, mereka menjadi pulih lagi. Nah, setelah itu, setelah normal, mereka melakukan kerusakan yang kedua. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an di sini, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, tetapi jika kamu buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Niki asalnya adalah kisah Bani Israel. Meskipun kita juga menghafalkan ini. Kalau kita itu berbuat baik, kebaikan itu kita sing ngunduh. Tapi kalau kita berbuat buruk, nanti kita juga yang akan celaka. Nah, ini sebenarnya Bani Israel, mereka melakukan keburukan lagi. Apa kerusakan yang kedua? Kerusakan yang kedua yang dilakukan Bani Israel itu apa? Mereka masih pengen membunuh Nabi lagi. Yang akan dibunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu kerjasama dengan orang Romawi. Nabi Isa itu mau disalib. Kemudian Nabi Isa tapi tidak berhasil dibunuh seperti Nabi Yahya, diselamatkan oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak berhasil untuk menyalibnya, tidak berhasil untuk membunuhnya, tapi diserupakan Nabi Isa itu dengan seseorang. Nah, kemudian dihukum lagi karena kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel ini, termasuk ingin membunuh nabi-nabi lagi ini. Dengan cara apa? Nah, di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa waqtul akhirah, ketika datang hukuman yang kedua atau hukuman yang terakhir, liyasu wujuhakum, membuat wajah mereka itu murung. Waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah, dan membuat mereka, orang yang menghancurkan Bani Israel itu, mereka berhasil masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pertama kali. Waliyatabbaru ma'alau tadbiro, dan mereka menghancurkan apa saja sehancur-hancurnya. Siapa mereka ini? Lihat sejarah lagi. Itu ternyata anaknya Kaisar Romawi, komandan perang, namanya Titus. Bani Israel ini sama Romawi ngeyel intinya itu. Akhirnya mereka diserang oleh komandan Titus ini. Nah, pas mereka melakukan ibadah wonten Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini dibentengi oleh pasukannya Titus ini 5 sasi. Mboten etuk maem, mboten etuk ngombe. 5 sasi. Niku kinten-kinten kuat napa mboten niku. 5 sasi Ramadan niku. Poso nek iki mengki kan
Daple poso nggih. Niku pinten jam? Niku pun bekah-bekuh nggih. Niki kon poso kalih Titus niki 5 sasi. Akhirnya napa? Atusan ewu sing meninggal saking Bani Israil. Lah, maka di dalam Al-Qur'an ini peristiwa-peristiwa bagaimana brengkelenya Bani Israil ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Men kula panjenengan sedaya mboten kados mengkaten wonten surat Bani Israil. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua yang sering biasanya kita itu lebih kenal atau lebih familiar itu namanya surat Al-Isra. Terus bisa kita menyebut surat Al-Isra, bisa menyebut dengan surat Bani Isra. Nah, kenapa kok disebut dengan surat Al-Isra? Karena di awal ayat tadi yang sudah dibacakan itu ada ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini ada kata asra. Apa itu asra? Asra itu artinya memperjalankan. Nek cara Jawane niku mempiknikkan. Piknik. Isra niku piknik. Nate piknik? Remen piknik. Piknik nggo duwe dhewe remen? Nak dipiknike. Enten sing piknike niku remen apa mboten? Ora bayar niku. Remen. Lah Kanjeng Nabi ini ceritanya dipiknikkan. Napa? Mboten piknik dhewe. Nah, piknik dhewe saya bayar niku. Bar piknik disah kemut-kemut nggih. Waduh, duwite entek pirang-pirang. Isra itu Jawanya itu dipiknikkan karena diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu. Maka disebut subhanalladzi asra. Apa arti subhana di sini? Maka saya akan sedikit saja baca tafsir, namanya Tafsir At-Tabari, ditulis oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau meninggal tahun 310 Hijriah. Niki ulama besar, pakar hadis, pakar Quran, pakar fikih, segala macam. Bahkan punya madhab sendiri namanya madhab Al-Jariri. Ning madhabnya tidak berkembang seperti madhab Syafi'i dan lain sebagainya. Karena beliau tidak banyak menulis kitab fikih, nulisnya Quran mawon ngoten. Nah, dados madhab fikih kan mboten patek cocok. Nah, Imam At-Tabari beliau mengatakan, menerangkan apa makna subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan itu, tanzihan lilladzi asra bi 'abdi. Maknanya ini adalah menyucikan terhadap zat yang telah memperjalankan hambanya. Artinya menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabri'atan lahu mimma yaqulu fihil musyrikun, dan juga melepaskan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, min anna lahu min khalqihi syarikah, syarikan, yaitu apa ya kata mereka, Allah itu punya sekutu. Punya sekutu niku pripun? Dunya niku, alam niki kan gede napa mboten? Alam raya niki gede banget. Sampai gedene niku dereng wonten ingkang mangertosi luasnya alam semesta ini. Maka nek Gusti Allah siji niku kira-kira ngatasi napa mboten? Niki nek orang-orang musik riyen ora ngatasi. Nek Gusti Allah siji yo kurang, mesake nek siji. Mergone sing diayahi oke. Jadi nek siji kurang. Akhirnya mereka golek Gusti Allah liya selain Gusti. Niku orang musyrik niku pikirane ngoten. Terus pikir meneh wong musyrik niku, wa anallahu sahibatan wa waladan. Gusti Allah niku teng musyrik niki ya. Gusti Allah niku kagungan bojo, punya istri katanya. Lho kenapa? Lah kalau sendirian kan kasihan nanti. Dia kesepian. Turine tiyang mus. Ampun ditiru-tiru niki.
Pikirane ini ngoten niku. Ketoke ya logis ning mboten logis niku. Wah nek dhewean ya mesake. Golekke bojo akhire kalih tiyang musyrik niku. Gusti Allah ki kudu duwe bojo. Wa annalahu sahibatan. Wa waladan. Lah nek duwe bojo tok masa ora duwe anak. Nek duwe bojo mesti bar kuwi duwe anak kan ngoten. Wa waladan duwe anak. Niki kata orang musyrik. Wa ta'dziman amma adafu. Maka ayat ini itu uluwan lahu wa ta'dziman amma adafu, yaitu meninggikan Allah, mengagungkan Allah dari apa yang mereka sandarkan dan mereka nasabkan min jahalatihim wa khati aqwalihim. Dari kebodohan itu kan bodoh niku. Kebodohan mereka ngoten niku. Wa khati aqwalihim dan kesalahan perkataan mereka. Maka turunlah ayat subhanalladzi asra. Gusti Allah itu meskipun tunggal tetapi maha kuasa atas segala sesuatu, bahkan memperjalankan hambanya di malam hari pun sanggup. Nah ceritanya ngoten niku. Ini saya membaca tafsir At-Tabari. Siapa yang dijalankan oleh Allah itu bi abdihi, hambanya. Hambanya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang dijalankan Nabi Muhammad itu ketika dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit Sabtuju sana, itu apakah Nabi rohnya saja apa sama jasadnya? Nah ini akhirnya banyak yang tanya, oh ada yang mengatakan rohnya saja, ada yang mengatakan sama jasadnya, roh dan jasad. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebut bi'abdihi, hamba. Namanya hamba itu ya roh sama jasad. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Kemudian ada yang mengatakan, loh itu nggak mungkin lah kalau yang kesana itu yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal jaraknya sangat jauh itu adalah roh sama jasad. Itu bisa jadi adalah mimpi, rohnya saja. Tapi diterangkan abdihi, abdun itu adalah hamba itu roh dan jasad orang, maka dia terdiri dari jasad dan roh, dan itu sangat mungkin karena pertama yang memperjalankan Allah, dia dipiknikkan niku kabeh sedaya segala macam niku ditanggung oleh yang mempiknik. Kados misalkan kula panjenengan sedaya niku nek ajeng dolan teng Amerika dhewe niku tidak ada sponsor, niku butuh atusan juta, kadang setengah miliar itu mboten golek visa niku ora entuk, sing nanggung ning kono sapa. Tapi kalau ada yang mensponsori saya ke Amerika dulu itu dari rumah ndak membawa apa-apa. Karena apa? Karena ada yang nanggung. Jadi diberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Niki nggih ngoten. Kanjeng Nabi itu roh dan jasad berangkat teng mriku. Kados critane ngeten, logikane enten emak-emak, sinten? Lho kok emak-emak? Teng Jakarta, teng pundi? Jakarta. Emak-emak teng Jakarta. Nitih napa nek teng Jakarta? Napa mboten kesel? Mek pesawat napa ta? Misalkan nitih pesawat apa mobil ngoten nggih. Biasanya sing dibeto mak-mak niku bekale napa to? Sing biasane sok disiap-siapke nek mak-mak niku nek perjalanan adoh niku. Terus daharan apa mboten? Nggih. Biar rantang segala macam. Kira nggih? Upyek dhewe nggih. Sadurunge mangkat niku upyek napa mboten? Nek bapak-bapak sing penting sangu duit. Nek emak-emak wis kabeh disiapke. Makna nek kalih emak-emak niku aman jane. Kira mboten? Ajeng teng pundi wau? Teng Jakarta. Emak-emak teng Jakarta nyiapke delalah rantange niku dikrubung pripun nek ngoten niku? Emak-emak teng Jakarta nyiapke
Rantange kenging napa? Saya kula ajeng cerita nganti lali niki, Pak. Direbung semut nggih. Semute melu numpak pesawat napa mboten? Sebab semut niku mboten kenging imigrasi. Nek kena imigrasi ketangkep. Mana paspornya? Kan mboten enten ngoten niku. Akhirnya semut niki dugi Jakarta napa mboten? Ditanya sama semut-semut Jakarta. Lu dari mana? Lu, dari Jakarta kan ngoten nggih, Betawi nggih. Pripun? Lu dari mana? Lu dari mana? Terus jawabannya pripun? Kula saking Jawa. Akhirnya dia kan jadi temenan itu. Temenan akrab. Ditanya, "Loh, kamu kesini bawa apa? Lu kesini naik apa lu kesini?" Gara-gara masuk akhirnya sampai juga di Jakarta. Lah niku nek misalkan dia jalan sendiri semut niku nek mlaku dhewe. Ora sam mlaku lan mlayu ngoten mawon. Niku kinten dugi teng Jakarta niku pinten dinten, pinten wulan, pinten tahun, pinten atus tahun niku kinten. Dereng mengki nek dugi mergi mriku enten gula mriku riyin. Gitu nggih. Tekan Jakarta napa mboten? Mboten nggih. Insya Allah itu sampai kepala botak bekutil itu tidak akan sampai Jakarta. Niki nggih ngoten. Dados Kanjeng Nabi itu dia tidak berangkat sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah niki cepet meneh. Nah, dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados bentenipun mukjizat Kanjeng Nabi kalih mukjizat ingkang saderengipun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad niku napa? Mukjizatnya Kanjeng Nabi niku dugi sakniki masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan. Mukjizat nabi-nabi riyin didelok wae ora iso. Tongkatnya Nabi Musa sakniki enten pundi? Enten sing nate ngimpi ketemu tongkatnya Nabi Musa. Nah, kinten-kinten sakniki kepanggih tongkatnya Nabi Musa niku ajeng damel napa? Damel napa kinten-kinten? Nabi Ibrahim dibakar kali api mboten mempan nggih napa nggih? Ning Nabi Ibrahim nggih pun mboten wonten nggih napa nggih? Tinggal cerita, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad contohnya Al-Qur'an misalkan, itu masih ada sampai sekarang. Nabinya sudah tidak ada. Mukjizat Al-Qur'an ini dari dulu sampai sekarang bisa dibuktikan. Kalau zaman riyin napa mukjizat? Kenapa Al-Qur'an itu disebut mukjizat? Niku tiang kafir niku sampai dia itu takut. Sebab nek ngrungokke Quran mesti masuk Islam. Maka sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini salah satu mukjizat. Begitu dibacakan pengaruhnya luar biasa. Sebab tiang Arab niku paham bahasa nek kula panjenengan sedaya diwacake Quran bola-bali kadang-kadang padha wae nggih. Kadang malah ganggu, wah masjid golak-galuk maca Quran. Nggih napa nggih? Nggih. Kadang-kadang ngoten niku. Karena kita tidak paham, mereka paham. Begitu dibacakan paham maknanya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya masih membaca tafsir At-Tabari. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Kata orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah dulu itu, jangan kamu itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Walghaw fihi. Maka buatlah kegaduhan. Dados maksudnya kegaduhan apa?
ketika dibacakan Al-Qur'an, Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an atau sahabatnya membaca Al-Qur'an itu membuat kegaduhan itu enten sing singsot. Napa? Dados begitu dibaca Al-Qur'an langsung singsot. Enten sing langsung kon guyu. Dados Quran begitu dibaca langsung dong guyu kabeh. Malah kados tiyang napa? Nah itu yang dilakukan mereka itu supaya tidak mendengar Al-Qur'an. Makna al-ghaufihi niku ngoten niku. Buatlah kegaduhan ngoten niku. Karena ketika didengarkan Al-Qur'an itu memberikan pengaruh bahkan bisa langsung masuk Islam. Nah, maka ada cerita di dalam kitab sirah namanya Ibnu Hisam. Nah, ini sebelum kita akhiri saya akan simpulkan dari kisah niki. Dados ceritane niku enten 3 orang, namanya yang pertama Abu Sufyan, sinten? Ingkang kaping kalih namanya Abu Jahal, sinten? Ingkang kaping 3 namanya Akhnas, sinten? 3 orang ini. Khalifah Bani Zuhrah. Mereka ini sekutunya Bani Zuhrah, orang kafir niki. Kharaju lailatan. Malam-malam mereka keluar. Untuk apa mereka keluar? 3 orang ini keluar. Ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, kalih Akhnas. 3 orang kafir ini medal. Bengi-bengi. Liyastami'u min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mendengar dari Rasul. Mendengar Kanjeng Nabi maos Qur'an. Tapi meneng-meneng niku, delik-delik. Ketika apa Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an itu? Wa huwa yusolli minal laili fi baiti. Karena mereka tahu kalau malam Kanjeng Nabi itu mesti sholat. Sholatnya nek maca Qur'an dawa. Karena Kanjeng Nabi niku sholatnya dari pertengahan malam itu sampai subuh. Jadi dawa tenan niku. Fa akhadha kullu rajulin minhum majlisan yastami'u fi. Masing-masing tiang niku wau dari Abu Sufyan, Abu Jahal niku tidak napa niku rencana bareng mboten, dhewe-dhewe niku ndelalah niku do ngrungokke kabeh ngoten niku. Punya keinginan ning isin ora ngomong-ngomong ngoten. Akhire ndugeni rumahnya Kanjeng Nabi rada adoh ngoten do ndelik enten mriku ngrungokke Kanjeng. Wa kullun la ya'lamu makana sahibi. Masing-masing ndak tahu tempatnya koncone sing do ngrungokke enten pundi mboten kertos. Karena ora direncana. Dewi-dewi. Wa kullun la ya'lamu makana sahibi. Fabatu yastami'una lahu. Terus di sana mendengarkan Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an itu sampai kapan? Hatta idza tola al-fajru. Sampai fajar, sampai subuh. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sampai subuh, setelah subuh beliau kemudian ke masjid. Kalau ke masjid nanti para sahabat sudah pada datang. Maka sebelum subuh mereka terus pergi dari situ. Di tengah-tengah jalan ketiganya ketemu, loh, kamu dari mana? Wah, akhirnya ditanya gitu, blegak-bleku. Oh, dari mana ya? Dari mana? Akhirnya ngaku, oh tadi saya mendengarkan Al-Qur'an. Yang satu ditanya juga, oh saya juga mendengarkan Al-Qur'an. Akhirnya fatalawamu, saling mereka itu saling napa niku istilah niku meledek. Meledek niku napa nggih istilahnya? Ngece, ece-ecean. Wo lho kowe yo ngrungokke Qur'an jarene kowe ora seneng Qur'an. Saling ngenyek. Akhirnya mereka jangan ulangi lagi. Besok jangan gitu lagi. Kalau kamu mengulangi itu nanti pengikut-pengikut kita mereka akan terpengaruh untuk masuk Islam. Tapi ternyata besok harinya ngoten meleh sampai ping 3. Ping 3. Dados mereka membenci Nabi ning mereka kangen bacaan Al-Qur'an. Sebab mereka orang Arab paham sekali. Itu bukan bacaan manusia biasa. Jadi pengaruhnya luar biasa. Ini mukjizat Al-Qur'an. 3 kalinya ke sana ketemu lagi sampai mereka itu kemudian lanaproh, kita tidak akan pergi dari sini hatta nata'ahad, sampai kita itu berjanji ala na'uda ala dalika summa tafarruqu. Kita berjanji kalau kita tidak akan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi Muhammad lagi. Akhirnya mereka berjanji untuk tidak mendengarkan. Nah, ini adalah kemukjizatan Al-Qur'an. Tidak akan saya terangkan semuanya ayat ini karena waktunya yang sudah malam nih.
Dados intinya napa? Intinya Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak seperti apa yang sebagian orang-orang Islam yakini hanya ruhnya saja, tetapi ruh dan jasad, dan itu bisa dibuktikan apakah dari Al-Qur'an sendiri atau bukti-bukti yang lain secara ilmiah. Menika yang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Saderengipun kita akhiri, monggo kita doa sarengan mugi-mugi menapa ingkang kula panjenengan sedaya niyataken dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut. Hawwin alaina ya Allah fi sakratil maut wa najatan minan nar wa la fa'indal hisab. Allahumma tawil a'marana wa sahih sadana wa hassin imanana wa ilal khairi aqribna wa nishari abidna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cekap semanten saking kawula, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.